Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi di kelas matematika online bersama Ibu Lia. Di video kali ini kita akan membahas materi di kelas 7 yaitu bab himpunan. Sebelum Ibu masuk materi, bagi yang belum subscribe channel Ibu, segera subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan materi dari Ibu Lia. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dari apa itu himpunan. Apa sih itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan, kelompok, atau gerombolan. Nah, kumpulannya bagaimana yang bisa disebut himpunan? Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan 2 kotak yang isinya adalah kumpulan-kumpulan. Di kotak warna biru ada 6 kumpulan, yaitu kumpulan siswa yang lahir bulan Agustus, kumpulan siswa laki-laki, kumpulan nama buah yang diawali huruf S, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali huruf P, kumpulan hewan berkaki 2, kumpulan nama negara di ASEAN. Sedangkan di kotak warna pink, kumpulan kota-kota besar di Indonesia, kumpulan orang kaya di Indonesia, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, kumpulan makanan yang lezat, kumpulan hewan buas. Nah, untuk kotak sebelah kiri yang warna biru ini merupakan kumpulan yang merupakan himpunan. Sedangkan kotak warna pink merupakan kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Lalu, apa bedanya? Kita mulai dari kotak yang sebelah kiri, yang warna biru di sini. Pada kotak warna biru ini, kumpulan-kumpulan ini kita bisa menyebutkan apa saja anggotanya, dan kita juga bisa menyebutkan mana yang bukan anggotanya. Ibu ambil contoh untuk yang nomor 3. Kumpulan nama buah yang diawali huruf S. Apa saja? Sirsak, semangka. Nah, artinya itu anggotanya. Sedangkan melon itu tidak termasuk anggotanya karena dia tidak diawali huruf S. Contoh yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Artinya anggotanya adalah siswa laki-laki. Siswa perempuan bukan termasuk anggotanya. Sedangkan untuk kotak yang sebelah kanan, kita tidak bisa menyebutkan apa saja anggotanya. Ibu ambil contoh yang nomor 1, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, di sini tidak ada batasan seberapa besar kota tersebut agar bisa dikatakan kota besar. Apakah dia harus lebih dari 200 hektar luasnya atau bagaimana? Nah, ini tidak ada batasan. Jadi kita tidak tahu seberapa besar kota itu agar bisa masuk menjadi anggota kota besar. Nah, dari 2 kotak ini bisa kita simpulkan bahwa himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok objek yang terdefinisi dengan jelas. Garis bawahi terdefinisi dengan jelas. Maksudnya, kita bisa menyebutkan anggota dan bukan anggotanya. Jadi kalau kumpulan itu kalian bisa menyebutkan anggotanya, artinya dia merupakan himpunan. Tapi kalau kalian tidak bisa menyebutkan anggotanya, dia bukan himpunan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Penamaan himpunan. Himpunan dinamakan dengan menggunakan satu huruf yang ditulis dengan huruf kapital. Contohnya himpunan A, himpunan B, dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan abjad dari A sampai Z. Dengan catatan dia harus menggunakan huruf kapital. Lanjut ke anggota dan bukan anggota himpunan. Nah, untuk anggota dan bukan anggota himpunan ada lambangnya. Lambang seperti ini, seperti huruf E tapi melengkung ini dinamakan elemen atau anggota. Sedangkan kalau misalnya bentuk E-nya kita coret, itu merupakan lambang untuk bukan elemen atau bukan anggota. Contohnya, misalkan mangga anggota himpunan buah, makanya untuk mangga lambangnya adalah huruf E ini. Yang kedua, Jakarta bukan anggota himpunan nama negara. Kita lanjutkan ke penyajian himpunan. Jadi cara penyajian himpunan ada 3 cara. Cara yang pertama, dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan bilangan ganjil. Atau B sama dengan buka kurung, himpunan huruf vokal. Jadi, untuk cara pertama ini dia menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan dia berupa kalimat. Cara kedua, dengan menyebutkan anggotanya. Contohnya, di sana himpunan A sama dengan buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Himpunan B sama dengan A, I, U, E, O.
semua anggota himpunan dituliskan dalam kurung kurawal. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini merupakan kurung kurawal. Nah, untuk himpunan dia harus menggunakan kurung kurawal seperti ini. Nah, masing-masing anggota juga dipisahkan oleh tanda koma. Cara ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Bentuk umumnya biasanya buka kurung kurawal, X, garis lurus di sini, ini dibaca di mana, dan dilanjutkan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya, A sama dengan buka kurung kurawal, X di mana X anggota bilangan ganjil. B sama dengan Y di mana Y anggota huruf vokal. Nah, jadi hurufnya itu tidak selalu X. Boleh Y, boleh Z, boleh dan seterusnya. Tapi harus ditulis dengan menggunakan huruf kecil untuk anggota yang di sini ya. Nih. Yang ini dia harus menggunakan huruf kecil. Himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lambangnya ada dua, ini kurung kurawal kosong atau bentuk lingkaran kita coret. Jadi dua lambang ini kalian pilih salah satu. Boleh menggunakan yang ini, boleh juga yang ini. Contohnya, yang pertama, himpunan bilangan asli kurang dari 1. Kita tahu bahwa bilangan asli itu mulai dari 1. Artinya kalau himpunan bilangan asli yang kurang dari 1 itu tidak ada. Makanya ini merupakan himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kita tahu semua, kalau bilangan ganjil itu tidak bisa atau tidak habis dibagi 2. Maka himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 itu tidak ada anggota atau adalah himpunan kosong. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan oleh huruf S atau huruf U. Contohnya, misalkan di sana Ibu punya himpunan A anggotanya 1357. Himpunan semesta yang mungkin dari A adalah yang pertama, S bilangan ganjil. Kita tahu bahwa 1357 merupakan bilangan ganjil. Maka semestanya bisa menggunakan bilangan ganjil. Atau S sama dengan bilangan asli. 1357 ada di bilangan asli. Maka dia bisa menjadi himpunan semesta untuk si A ini. Atau himpunan semestanya adalah dirinya sendiri, yaitu 1357. Loh, kok ada 3 sih, Bu? Iya, untuk satu himpunan itu bisa lebih dari satu himpunan semesta yang mungkin. Kardinalitas dan himpunan bagian. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dilambangkan dengan N buka kurung nama himpunan. Contoh, NA. Ini artinya kardinalitas dari A. Contohnya, di sana Ibu punya himpunan A, anggotanya 1357. Nah, kalau kita hitung, ada berapa anggota? Ada 4. Artinya banyak anggotanya sama dengan 4, maka N buka kurung A-nya sama dengan 4. Nah, untuk mencari kardinalitas himpunan, kita harus menyebutkan dulu anggotanya. Jadi kalau dia disajikan dengan menggunakan notasi himpunan atau sifat himpunan, kita harus mengubahnya dulu menjadi menyebutkan anggota seperti ini. Barulah anggotanya kita hitung ada berapa banyak dan itulah si kardinalitas himpunannya. Himpunan bagian. Lambangnya seperti ini nih. Seperti huruf C tapi kakinya agak lebih panjang. Jika A bagian B artinya semua anggota A ada di himpunan B. Jika B bagian A maka semua anggota B ada di A. Ini salah ya, ini harusnya maka dibaca B bagian A. Artinya semua anggota B ada di himpunan A. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan P buka kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N buka kurung P A. Dengan NPA itu sama dengan 2 pangkat NA. Kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A bagian B dan B bagian A dilambangkan dengan A sama dengan B. Atau secara simpelnya,
Dua himpunan itu dikatakan sama jika anggotanya sama persis, jumlah anggotanya sama, dan anggotanya juga sama. Nah, jika NA sama dengan NB saja atau banyak anggotanya saja yang sama, tapi anggotanya berbeda, maka himpunan A dan himpunan B itu ekivalen. Tidak sama, tapi dia hanya ekivalen. Kita lanjutkan ke diagram Venn. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Nah, diagram Venn ini diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Makanya namanya diagram Venn. Ada beberapa petunjuk dalam membuat diagram Venn, yaitu yang pertama, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana, biasanya lingkaran. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan banyak, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, di sini Ibu akan menyajikan 4 tipe diagram Venn untuk 2 himpunan. Nah, bisa dilihat di sana. Kita mulai dari gambar yang pertama. Kita lihat di sana, persegi panjang ini merupakan himpunan semestanya. Karena tadi himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang. Terus ada huruf S di sudut kiri atas. Nah, lingkaran-lingkaran ini mewakili himpunan-himpunan yang ada di S ini. Kalau dia 2 himpunan berarti 2 lingkaran. Kalau kita lihat di sini, yang ada di lingkaran A yaitu 1, 2, 3. Artinya anggota A itu 1, 2, 3. Anggota B 4, 5, 6. Bu, yang di luar apa, Bu? Yang di luar ini artinya anggota himpunan semesta tapi tidak masuk di himpunan A maupun himpunan B. Nah, kalau kalian lihat di sana, lingkaran B dan lingkaran A itu terpisah. Gambar seperti ini kita gunakan jika tidak ada anggota yang sama. Jadi lingkarannya terpisah kalau tidak ada anggota yang sama. Gambar yang kedua, lihat di sana lingkarannya saling beririsan. Ini digunakan jika ada minimal 1 anggota yang sama. Lihat di sana, di tengah-tengah irisan ini ada angka 4. Artinya 4 ini adalah anggota A dan juga anggota B. Gambar ketiga, di sana salah satu lingkaran berada di lingkaran lainnya. Ini kita gunakan jika salah satu himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan lainnya. Jadi kalau kita lihat di sana, anggota A 1, 2, 3 ada semua di B. Gambar keempat, Bu, lingkarannya hanya ada 1. Lihat nama di atasnya, nak. Dia ada A dan B. Artinya lingkaran ini mewakili himpunan A dan himpunan B. Kita gunakan gambar seperti ini jika 2 himpunan itu sama. Yang tadi, himpunan yang sama persis. Oke, itulah tadi materi kita untuk video pembelajaran kali ini. Agar kalian lebih paham, di sini Ibu sudah menyediakan latihan soal, silakan di screenshot dan coba kerjakan sendiri. Apabila ada hal yang masih bingung atau yang mau ditanyakan, silakan langsung komen di kolom komentar. Ibu ingatkan, jangan malas belajar nak ya. Sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat!